bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Freddy ini mengerjakan proyek pembangunan bersama timnya di suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Pada tempat tersebut, masyarakat setempat memintanya melakukan upacara yang biasa memang lumrah dilakukan. Berarti sudah tradisi ya teman-teman ya, saat pertama kali mendirikan bangunan. Sebagian besar anggota tim Freddy menyatakan keberatan karena belajar bersama Pak Reza, menuntut ilmu menggapai cinta. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten, berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Adian merasa istrinya berbeda beberapa minggu terakhir. Istrinya mengajaknya untuk mengikuti organisasi terselubung. Istrinya sangat percaya akan kebenaran informasi yang diberikan oleh organisasi tersebut. Organisasi tersebut tidak mendukung pemerintah dan ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istri Adian ingin terlibat dalam usaha pemberontakan tersebut dan mengajak Adian. Tindakan Adian: A. Adian akan berpikir dan meminta pertimbangan orang-orang terdekatnya. Lanjut. B. Adian memihak kebenaran sampai kapanpun. C. Adian berusaha menunjukkan pasangannya bahwa organisasi tersebut salah. D. Adian akan memisahkan diri dari pasangannya sebab NKRI harga mati baginya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Adian ini akhir-akhir ini merasa istrinya berbeda. Nah, istrinya mengajaknya untuk mengikuti organisasi terselubung. Istrinya percaya akan kebenaran informasi yang diberikan oleh organisasi tersebut. Organisasi tersebut tidak mendukung pemerintah dan ingin memisahkan diri dari NKRI. Oh, ini udah seperti teroris ya teman-teman ya. Istri Adian ingin terlibat dalam usaha pemberontakan tersebut dan mengajak Adian. Tindakan Adian. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana komitmen teman-teman terhadap NKRI ya teman-teman ya.
Jadi pilihlah jawaban yang mencerminkan kalau teman-teman itu berkomitmen terhadap NKRI, setia. Nah, sekarang coba kita lihat yang A. Adian akan berpikir dan meminta pertimbangan orang-orang terdekat. Ini kurang tepat ya teman-teman ya. Bisa saja ada kemungkinan Adian ikut istrinya untuk memberontak. Nah, jadi yang A ini kurang tepat. B. Adian memihak kebenaran sampai kapanpun, masih rancu teman-teman. Ini memihak kepada siapa? Nah, yang B jadi masih kurang tepat. Yang C. Adian berusaha menunjukkan pasangannya bahwa organisasi tersebut salah. Nah, bagus ya teman-teman yang C ini ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang D. Adian akan memisahkan diri dari pasangannya sebab NKRI harga mati baginya. Kurang tepat teman-teman. Masih lebih tepat jawaban yang C. Kita nasihati dulu, kita tunjukkan dulu bahwa organisasi itu salah ya teman-teman ya. Dengan harapan istri Adian ini bisa berubah pemikirannya. Jadi poin tertinggi adalah C. Adian berusaha menunjukkan pasangannya bahwa organisasi tersebut salah. C poinnya 4. Ya. Nah, kemudian D poinnya 3. Selanjutnya lagi B poin 2 dan A poin 1, teman-teman ya. Soal nomor 2. Rido dan rekan kerja kantornya biasa berlibur menggunakan jasa travel agency yang bernama Madu Travel karena bisa dibayar kemudian hari dan dapat diskon. Rido sudah berjanji akan melakukan liburan kali ini menggunakan jasa Madu Travel. Pemilik Madu Travel juga adalah kerabat Rido. Nah, ini adalah ya teman-teman ya. Jika ada jasa travel lain yang menawarkan harga yang lebih murah dan menawarkan paket hiburan lainnya, maka sikap Rido adalah A. Tetap memilih menggunakan jasa Madu Travel. B. Membatalkan janji dengan Madu Travel karena belum dibayar. C. Memilih travel lain untuk menghemat. D. Memikirkan keuntungan dan kerugian perusahaan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Rido ini biasa berlibur menggunakan travel agensi bernama Madu Travel ya. Nah, kemudian karena bisa dibayar kemudian dan dapat diskon. Nah, Rido pada liburan kali ini sudah berjanji menggunakan jasa Madu Travel. Ingat, kita garis bawahi sudah berjanji berarti sudah berkomitmen ya teman-teman ya. Pemilik Madu Travel adalah kerabat Rido. Jika ada jasa travel lain yang menawarkan harga yang lebih murah dan menawarkan paket hiburan lainnya, maka teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana komitmen teman-teman terhadap janji ya. Jadi pilihlah opsi jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu orang yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap janji ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Tetap memilih menggunakan jasa Madu Travel. Bagus teman-teman ya. Berarti opsi A ini kita menunjukkan kalau kita itu berkomitmen. Kita bandingkan dengan yang B. Membatalkan janji dengan Madu Travel karena belum dibayar. Kurang tepat teman-teman. Opsi jawaban B ini menunjukkan kalau kita orang yang tidak komitmen. Yang B kita eliminasi. Yang C memilih travel lain untuk menghemat. Sama seperti yang B. Jawaban C ini juga kurang berkomitmen. Tidak memiliki komitmen terhadap janji ya teman-teman ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang B. Memikirkan keuntungan dan kerugian perusahaan. Ini belum ada tindak lanjut maunya seperti apa ini teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Tetap memilih menggunakan jasa Madu Travel ya teman-teman ya. Jadi poin tertinggi 4 ada di A, poin 3 ada di B, poin 2 ada di C, dan poin 1 ada di D teman-teman. Soal nomor 3. Freddy adalah karyawan di sebuah perusahaan konstruksi. Pada suatu hari Freddy akan mengerjakan sebuah proyek pembangunan bersama timnya di suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Pada tempat tersebut, masyarakat setempat memintanya melakukan upacara
yang biasa memang lumrah dilakukan masyarakat sekitar saat pertama kali mendirikan bangunan. Sebagian besar anggota tim Predi menyatakan keberatan karena hal itu dianggap aneh atau tidak biasa. Tindakan Predi sebaiknya A. Melaksanakan usulan warga dan berusaha untuk mematuhi tradisi masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. B. Memberikan pemahaman dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk dapat menghormati dan mengikuti tradisi masyarakat. C. Bertanya kepada salah satu rekan tim mengenai kebiasaan masyarakat setempat saat mendirikan bangunan pertama kali. D. Melakukan rapat dengan seluruh tim kerja untuk membahas apakah mereka akan melaksanakan usulan warga atau tidak. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Freddy ini mengerjakan proyek pembangunan bersama timnya di suatu tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Pada tempat tersebut, masyarakat setempat memintanya melakukan upacara yang biasa memang lumrah dilakukan. Berarti sudah tradisi ya teman-teman ya, saat pertama kali mendirikan bangunan. Sebagian besar anggota tim Predi menyatakan keberatan karena hal itu dianggap aneh atau tidak biasa. Tindakan Predi. Nah teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana etika teman-teman jika berada di suatu daerah yang baru. Nah, sebagai orang yang beretika, kita ikuti teman-teman tradisi tersebut. Tapi jika tradisi tersebut berbahaya atau melanggar norma, kita boleh tidak mengikuti. Nah, di soal tidak dijelaskan. Di soal hanya menjelaskan upacara yang biasa dilakukan. Nah, berarti ini hal yang lumrah, teman-teman ya, hal yang legal di sana, di masyarakat itu ya teman-teman ya, dan tidak dijelaskan kalau ini legal atau tidaknya. Nah, jadi kita anggap saja upacara tersebut sudah terbiasa dan tidak ada tindakan yang ilegal ya teman-teman ya. Nah, jadi pilihlah jawaban kalau teman-teman tuh beretika, mengikuti, mengikuti adat atau tradisi di mana tempat teman-teman tinggal. Coba kita lihat jawaban yang A, melaksanakan usulan warga dan berusaha untuk mematuhi tradisi masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Bagus ya teman-teman ya. Kita coba bandingkan dengan yang B, memberikan pemahaman dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk dapat menghormati dan mengikuti tradisi masyarakat. Ya kalau mereka mau, kalau tidak. Lebih tepat jawaban yang A ya teman-teman ya. Yang B kita eliminasi. C, bertanya kepada salah satu rekan tim mengenai kebiasaan masyarakat setempat saat mendirikan bangunan pertama kali. Ingat teman-teman, mereka baru pertama ke sana. Jadi belum ada yang tahu tradisi di sana. Jadi yang C ini kurang tepat. Ya. D, melakukan rapat dengan seluruh tim kerja untuk membahas apakah mereka akan melaksanakan usulan warga atau tidak. Ada kemungkinan tidak dilakukan, teman-teman ya. Jadi yang D ini kurang tepat. Jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang A. Melaksanakan usulan warga dan berusaha untuk mematuhi tradisi masyarakat selama proses pembangunan berlangsung. Yang A poinnya 4, B poinnya 3, D poinnya 2, dan C poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 4. Debbie baru saja ditugaskan pimpinannya untuk mengatur perencanaan anggaran, dan ia juga bertugas untuk mengurus pengeluaran yang berasal dari kas negara melalui beberapa perjalanan dinas, rapat tertentu, dan kegiatan kantor lainnya. Suatu ketika, Dewi ditugaskan oleh atasannya untuk membuat perjalanan dinas yang tujuannya memang untuk berlibur. Hal tersebut dilakukan karena unit Dewi bingung harus menghabiskan anggaran yang ada dengan cara seperti apa. Tindakan Dewi sebaiknya A. Mengusulkan kepada atasan untuk tidak melakukan kegiatan itu. B. Menolaknya dengan mantap dan bersikap tegas bahwasanya kegiatan itu tidak boleh dilakukan.
C. Mencoba untuk mengkaji ulang kegiatan mana yang belum dilaksanakan, sehingga perjalanan dinas tersebut memiliki tujuan, terlebih lagi apabila atasan tetap bersikeras untuk mengadakan kegiatan tersebut. D. Mengatakan kepada atasan bahwa belum bersedia untuk menganggarkan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Dewi ini baru saja ditugaskan untuk mengatur perencanaan anggaran. Nah, ia juga bertugas mengurus pengeluaran yang berasal dari kas negara. Nah, suatu ketika Dewi ditugaskan oleh atasannya membuat perjalanan dinas yang tujuannya untuk berlibur. Berarti berbohong ini teman-teman ya. Nah, hal tersebut dilakukan karena unit Dewi bingung harus menghabiskan anggaran yang ada dengan cara seperti apa. Tindakan Dewi. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana kejujuran teman-teman. Ya, kejujuran dan komitmen teman-teman. Terhadap suatu jabatan. Sekarang pilihlah opsi jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu orang yang jujur dan memegang komitmen. Kita coba lihat jawaban yang A. Mengusulkan kepada atasan untuk tidak melakukan kegiatan itu. Bagus ya teman-teman ya. Kita tahan dulu jawaban yang A. Kita bandingkan dengan yang B. Menolaknya dengan mantap dan bersikap tegas bahwasanya kegiatan itu tidak boleh dilakukan. Lebih tepat yang B teman-teman. Kenapa? Karena yang A ini ada kata-kata mengusulkan. Bisa saja ditolak. Jadi yang A ini masih kurang tepat, lebih tepat yang B, teman-teman ya. Yang B kita bandingkan dengan yang C. Mencoba untuk mengkaji ulang kegiatan mana yang belum dilaksanakan sehingga perjalanan dinas tersebut memiliki tujuan. Terlebih lagi apabila atasan tetap bersikeras untuk mengadakan kegiatan tersebut. Ini masih mencoba ya teman-teman ya. Belum tegas teman-teman ya. Masih jawaban B yang lebih tepat ya teman-teman ya. Sekarang B kita bandingkan dengan yang D. Mengatakan kepada atasan bahwa belum bersedia untuk menganggarkan. Masih lebih tepat yang D teman-teman ya. Jadi jawaban yang punya nilai tertinggi adalah yang B. Menolaknya dengan mantap dan bersikap tegas bahwasanya kegiatan itu tidak boleh dilakukan. Jadi yang B ini poin yang 4. Yang D poin yang 4, A poin 3, D 2, dan C 1, teman-teman. Soal nomor 5. Seperti yang kita ketahui saat ini, organisasi HTI telah dibubarkan oleh pemerintah. Anda menemui Tini, teman bekerja Anda yang merupakan simpatisan HTI. Ia masih sering mencoba membuat narasi tentang HTI. Di tengah pekerjaannya yang cukup banyak dan belum terselesaikan. Hal yang akan dilakukan oleh Anda sebagai teman kerjanya yaitu A. Menjelaskan bahwa betapa bahayanya organisasi yang mengajak orang untuk melakukan gerakan penolakan pemerintah melalui media sosial. B. Mencoba menegur dan juga mengingatkan bahwa paham tersebut merupakan paham yang keliru dan mengajaknya berdiskusi. C. Coba mengajak teman lainnya untuk bisa berdiskusi secara teman. D. Melaporkan hal tersebut kepada atasan karena Tini lalai dalam jam kerja. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Nah teman-teman, di soal dijelaskan kalau organisasi HTI itu telah dibubarkan oleh pemerintah, berarti terlarang. Nah, ada teman Anda bernama Tini, dia itu simpatisan HTI. Ia masih sering mencoba membuat narasi tentang HTI. Nah, di tengah pekerjaannya yang cukup banyak, berarti dia lalai juga ya teman-teman ya. Dan belum terselesaikan. Hal yang akan dilakukan oleh Anda sebagai teman kerjanya yaitu, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana teman-teman itu berkomitmen. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu adalah orang yang memegang komitmen ya. Coba kita lihat jawaban yang A.
menjelaskan bahwa betapa bahayanya organisasi yang mengajak orang untuk melakukan gerakan penolakan pemerintah melalui media sosial. Ini kurang tepat sasaran ya teman-teman ya. Siapa tahu Tini nggak buka medsos Anda. Jadi apa penjelasan Anda, nasihat Anda tidak bisa dibaca atau didengar oleh Tini. Jadi yang A ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang B, mencoba menegur dan juga mengingatkan bahwa paham tersebut merupakan paham yang keliru dan mengajak berdiskusi. Bagus teman-teman. Yang B ini tepat sasaran ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang C. Coba mengajak teman lainnya untuk bisa berdiskusi secara teman. Kurang tepat, masih lebih tepat yang B teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang D. Melaporkan hal tersebut kepada atasan karena Tini lalai dalam jam kerja. Oke, lebih tepat yang D daripada yang D ya teman-teman ya. Jadi nilai tertinggi adalah yang B. Mencoba menegur dan juga mengingatkan bahwa paham tersebut merupakan paham yang keliru dan mengajaknya berdiskusi. Jadi poin 4 ini ada di B teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Dan juga jika ingin melihat video yang lain, silahkan cek di kolom deskripsi. Ada banyak videonya teman-teman ya, untuk dijadikan teman-teman bahan pembelajaran. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Pak Reza dan TikTok Pak Reza. Sampai jumpa.